Assalamualaikum, Football United preview pertandingan hari Sabtu. Kick off-nya sih di Belanda ini jam berapa nih? Jam 16 ya, jam 4 sore berarti di Indonesia tambah 6 jam, 16 tambah 6 jam 10 malam. Ya, hari Sabtu menurut gue sih bersahabat ya jamnya. Preview pertandingan menghadapi Watford, pertandingan away bagi Manchester United, pertandingan yang di beberapa video sudah gue singgung beberapa kali. Bagi gue ini adalah pertandingan penting. Kenapa? Karena gue melihat apa yang diraih oleh Manchester United di match terakhir, yaitu kalah di derby Manchester, lalu pertandingan-pertandingan ke depannya, yaitu adalah melawan Watford, setelah itu melawan Villarreal, setelah itu menghadap Chelsea, setelah itu menghadapi Arsenal. Gue berpikir partai melawan Watford ini adalah penentuan ya. Maksud gue penentuan begini. Kalau Manchester United berhasil memetik hasil positif, kemenangan, apalagi dengan permainan yang meyakinkan, maka di partai-partai selanjutnya, yaitu adalah partai melawan Villarreal, di mana ini cukup menentukan ya, lolos atau tidaknya di group stage. Lalu setelahnya akan menghadapi pimpinan klasemen sementara Chelsea, lalu tim yang sedang naik daun Arsenal. Ini ada modal. Sebenarnya kalau gue pikir Manchester United ini seperti diuntungkan dalam tanda kutip ya, dengan adanya jeda internasional nyaris 2 minggu ini. Kenapa? Karena ketika kalah menghadapi Manchester City dengan permainan yang buruk, kalah di kandang sendiri, musuh bebuyutan, derby Manchester, ini kan sebenarnya mental dari pemain tidak bagus ya. Mental secara tim ya, itu sedang tidak bagus. Dan dengan adanya jeda, maka ya secara tidak langsung ini ada sedikit apa ya, ya seperti kayak istirahat dalam tanda kutip. Oleh karena itulah gue sih sebenarnya sepakat, gue setuju dengan apa yang dilakukan oleh Ole Gunnar Solskjaer dengan meliburkan pemain-pemain dan juga staffnya selama seminggu, yang tentunya yang tidak ikut bermain dengan timnasnya masing-masing ya. Bagaimana dengan Watford sendiri? Watford menurut gue tim yang sekarang dilatih oleh Claudio Ranieri. Bagi yang belum tahu, Claudio Ranieri itu pelatih kawakan pastinya ya, pelatih dengan segudang pengalaman. Dia pernah membawa Leicester juara Liga Inggris ya, dan pada saat itu memang tidak diduga-duga dia ini pelatih berusia 70 tahun yang benar-benar syarat pengalaman, baik itu di Inggris maupun juga di Eropa ya. Pernah melatih di Spanyol, di Italia, tim-tim besar, tim nasional. Pernah melatih tim nasional Yunani by the way. Lalu tim-tim ya, tim seperti Leicester ya kan, Fulham, Sampdoria terakhir, lalu sekarang Watford. Baik juga tim-tim raksasa macam Juventus, Inter Milan. Dia pernah, artinya dia ini pelatih dengan segudang pengalaman. Dan di usianya yang ke-70, kalau gue ngelihat dia ini dari sisi dari sisi strategi, dari sisi perkembangan sepak bola, so far so good. Artinya dia juga mengikutin begitu ya kalau gue ngelihat sini, dengan amatiran ala gue. Dan kiprahnya di Watford langsung saja ya, menurut gue ini cukup baik. Artinya dia ini kan mengambil alih ketika Watford menghadapi Liverpool dari Xisco ya kan. Xisco kan partai terakhirnya ketika Watford ini kalah menghadapi Leeds. Nah, ketika menghadapi Liverpool, kalau gue pikir ini kan memang hasilnya ini kalah telak banget. Cuman kalau gue ngelihat ada perubahan yang berusaha untuk dilakukan oleh seorang Claudio Ranieri, paling tidak dari sisi formasi, yaitu dari 4-2-3-1 dia menerapkan 5-4-1. Hasilnya apa? Hasilnya kebobolan 5 gol menghadapi Liverpool. Dan menurut gue sih ini ya wajar ya, dia baru menangani tim, belum ada ya waktu mungkin juga tidak banyak ya untuk adaptasi dan lain-lain. Cuman setelahnya gue ngelihat sistem atau formasi dari Watford ini berubah. Yang tadinya dengan Xisco ini lebih ke yang 4-2-3-1. Mereka ini pelan-pelan menjadi 4-5-1.
4-5-1 atau mungkin di variasi jadi 4-1-4-1 atau 4-4-1-1. Tapi seperti ketika menghadapi Arsenal ya, mereka menggunakan 4-1-4-1 yang menurut gua cukup membuat sulit sih pada saat itu Arsenal maupun juga tim-tim lain ya untuk membongkar pertahanan dari Watford. Di berapa nih? Di 4 pertandingan terakhir. Oh ya, dari ketika kalah 0-5 menghadapi Liverpool kebobolan 5 gol, lalu Watford tandang menghadapi Everton, mereka berhasil menang 2-5. Yang gua ngelihat adalah adanya penurunan sisi kebobolan ya, yaitu dari kebobolan 5 jadi kebobolan 2. Ya, mereka juga mencetak 5 gol. Lalu setelahnya ketika menghadapi Southampton, mereka kebobolan 1. Ketika menghadapi Arsenal, mereka pun juga kebobolan 1. Artinya kalau kita lihat dari sisi kebobolan ya, Watford mengalami peningkatan di tangan Ranieri yang ya kita tahu dia kan seorang Italia ya kan, lebih fasih ya untuk menerapkan sepak bola bertahan, dan menurut gua tantangan inilah yang harus dihadapi oleh Manchester United besok Sabtu ya. Ada fakta lagi yang menurut gua menarik juga untuk dibahas, terutama mengenai Watford ya. Kalau dari gol-gol yang diciptakan oleh Watford itu paling banyak mereka itu mencetakkan gol di 15 menit terakhir. Tapi angka mereka mencetak gol di 15 menit awal itu juga penting, itu juga lumayan banyak. Artinya apa? Dengan kondisi mereka ini bermain sebagai tuan rumah. Biasanya tuan rumah itu kan di awal-awal pertandingan menggebu ya. Ya ini sangat berbahaya bagi Manchester United yang angka kebobolannya atau konsentrasi, bukan kebobolannya, konsentrasi lah kalau gua ngelihat ini itu tidak cukup bagus, dan di menit-menit awal itu kan cukup rawan di mana konsentrasi belum nyetel betul. Nah, lawan sudah mendesak. Dan ini yang menurut gua lagi-lagi harus diwaspadain oleh pasukannya Ole Gunnar Solskjaer. Pertemuan terakhir antara keduanya itu berlangsung bulan Januari tahun 2021 di Piala FA. Ketika itu Manchester United menang 1-0. Tapi ketika partai terakhir itu tahun 2019 ketika Manchester United tandang ke kandangnya Watford, dan pada saat itu hasilnya adalah Manchester United kalah 2-0. Dan kalau gua ngelihat pada saat itu Nigel Pearson ya pelatihnya, Ole Gunnar Solskjaer sudah menangani. Kalau gua lihat komposisi pada saat itu kalah ya, kiper, pemain belakang, gelandang itu ya kurang lebih seperti yang sekarang kita punya ya. Artinya ada Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof, Harry Maguire, Luke Shaw, double pivotnya tuh ada Scott McTominay dan juga Fred. Ya ini kan lagi-lagi kalau seandainya nanti Ole Gunnar memakai sistem 4-2-3-1, ya gua pikir sih besar kemungkinan akan seperti ini ya, Mungkin Luke Shaw yang tidak dimainkan karena kan lagi cedera, tapi Scott McTominay, Fred di lini tengah itu sangat-sangat besar kemungkinan akan dipakai kembali di lini tengah. Watford sendiri sekarang lagi ada di peringkat ke-17. Memang kalau dilihat dari peringkat terpaut cukup jauh ya. Tapi again yang gue khawatirkan, yang gue lihat bisa jadi potensi itu adalah bagaimana Watford ini sebenarnya pelan-pelan di tangan Claudio Ranieri setelah kalah 0-5 menghadapi Liverpool di kandang sendiri. Mereka ini pelan-pelan berbenah. Paling tidak dari sisi pertahanan. Tapi jangan lupa, mereka pun juga punya sisi penyerangan yang menurut gue cukup berbahaya. Buktinya apa? Everton dilibas 2-5. Bermain di Goodison Park, di kandang sendiri, Watford mampu mencetak 5 gol. Walaupun di 2 pertandingan sebelumnya, menghadapi Southampton dan juga menghadapi Arsenal, Watford tidak mampu mencetak gol. Tapi Watford mampu memaksa Southampton dan juga tuan rumah Arsenal ini untuk bermain bermain cukup sulit, cukup alot menghadapi mereka, walaupun akhirnya mereka kebobolan masing-masing 1 gol. Nah, sekarang ke Manchester United. Bagaimana kondisi Manchester United? Seperti gue bilang tadi di awal, sebenarnya Manchester United
diuntungkan dengan adanya jeda internasional ini setelah mereka kalah menghadapi Manchester City di derby Manchester di kandang sendiri pula. Cuman ada dua yang menurut gua harus diwaspadain, yaitu adalah faktor kelelahan pemain dari jeda, terutama pemain-pemain yang bermain di tim nasionalnya masing-masing ya. Fred yang harus terbang dari Brazil, ya kan, Cristiano Ronaldo yang hampir di setiap pertandingan selalu dimainkan penuh, ya pemain-pemain ataupun juga Victor Lindelof, ya kan, yang jadi kapten Swedia. Tentu saja pemain-pemain ini ya waktu istirahatnya berkurang, dan Watford kalau gua ngelihat mereka tidak punya, mungkin ya nih dengan amatiran, sepertinya tidak punya pemain yang membela tim nasional sebanyak Manchester United atau menjadi tulang punggung sebanyak Manchester United. Artinya secara fisik Watford lebih diuntungkan di situ. Itu tadi balik lagi ke Manchester United ya, pemain-pemain yang membela negaranya balik kondisi fisiknya ya tidak dalam mungkin sebagus pemain yang tidak melakukan pertandingan tim nasional. Itu nomor 1. Nomor 2 adalah kondisi mental. Ini yang gue khawatirkan. Mental kalah menghadapi Manchester City bukan, tapi mental hasil di pertandingan tim nasional. Dalam hari ini Portugal dan juga Swedia. Ya harus melalui playoff, dan ini kan bukan sesuatu yang mengenakan ya, dimana mereka sempat kalah di pertandingan menghadapi Georgia. Ini kan pertandingan di luar dugaan yang mereka kalah menghadapi Georgia. Bagaimana dengan Portugal? Lebih dramatis lagi, di mana mereka disingkirkan oleh Serbia di kandang sendiri. Dan bagaimana kita lihat reaksi seorang Cristiano Ronaldo sehabis pertandingan ini kan, ya gue sih oke, dia pemain senior, punya banyak pengalaman, tapi tetap sih terlihat sekali bagaimana emosionalnya, bagaimana kecewanya seorang Cristiano Ronaldo. Dan sebagai seorang manusia biasa menurut gue sih ya pastinya akan ada pengaruhnya ketika dia kembali lagi ke Manchester United, baik itu sedikit maupun banyak. Nah dari sini balik lagi, jadi kondisi fisik dan juga kondisi mental ini yang gue khawatirkan dari pemain-pemain yang baru saja kembali dari tim nasionalnya masing-masing, terutama pemain dari Portugal dan juga Swedia. Nah keadaan tim Manchester United sendiri ini juga sedang tidak bagus. Kenapa? Karena Luke Shaw belum dapat dipastikan akan bisa bermain ya. Jadi masih disangsikan apakah ready atau tidak di pertandingan tersebut. Pun juga seorang Paul Pogba yang dipastikan tidak bisa main karena masih akumulasi kartu merah. Lalu juga seorang Edinson Cavani ini juga masih masih tanda tanya ya, karena menderita cedera tendon dan juga cedera dari seorang Rafael Varane. Jadi nama-nama tadi yang gue sebutkan itu dalam memberikan ya preview ini, gue asumsikan mereka tidak akan bermain untuk hari Sabtu besok. Nah sekarang bahas soal masalah formasi. Bagaimana? Oh ya ternyata sebentar, gue pingin lihat ya, kurang lebih itu tadi pemainnya, tidak ada pemain lain ya yang mungkin diragukan. Nah sekarang kita bahas soal masalah formasi. Gua seperti di beberapa video sebelumnya, gue bilang kalau gue sebenarnya pingin supaya Ole Gunnar ini mencoba formasi baru lagi, yaitu adalah formasi 4-3-3. Bagaimana formasi 4-3-3 ini yang gue pikir bisa untuk disajikan menghadapi Watford. David De Gea, Lindelof, Maguire di tengah. Oh ya, Maguire by the way justru sebaliknya ya. Gue berpikir kemarin jeda internasional bersama timnas Inggris dia bermain cukup bagus, mencetak gol, mudah-mudahan jadi booster sehingga ketika kembali lagi ke Manchester United mentalnya jauh lebih bagus. Karena secara teknis dia sebenarnya tidak masalah, lebih ke faktor mental dengan amatiran ala gua. Balik lagi ke 4-3-3, Lindelof, Maguire, di sebelah kanan Aaron Wan-Bissaka, di sebelah kiri mungkin bisa Aik Thais ataupun juga Diogo Dalot. 3 gelandang di tengah, Scott McTominay di tengah, di sebelah kiri Fred, di sebelah kanan Donny van de Beek. 3 menyerang di sebelah kanan, gue berharap seorang Bruno Fernandes yang dipasang. Lalu di tengah ada seorang Cristiano Ronaldo. Lalu di sebelah kiri bisa ditempatkan seorang Marcus Rashford ya. Itu keinginan gue. Cuman bisa jadi Ole Gunnar akan kembali lagi menggunakan 4-2-3-1 di mana Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, mungkin Diogo Dalot bahkan yang gue pikir akan ditempatkan sebagai bek kiri. Double pivot Scott McTominay dan juga Fred. Di sebelah kanan mungkin seorang
Jadon Sancho yang akan dimainkan, sebelah kiri Marcus Rashford, di belakang striker Bruno Fernandes seperti biasa, dan di depan Cristiano Ronaldo. Sebenarnya sih dengan adanya jeda internasional kemarin dan fakta bahwasanya banyak pemain dari Manchester United yang tidak dipanggil oleh negaranya masing-masing ya. Ada kesempatan bagi Ole Gunnar juga untuk melakukan rotasi di sana. Artinya memberikan kepercayaan kepada pemain-pemain ini. Pemain-pemain macam Donny van de Beek, Jadon Sancho, Marcus Rashford, Anthony Martial, siapa lagi ya? Wan-Bissaka. Pemain-pemain yang tidak dipanggil oleh tim nasionalnya. Kenapa? Karena nomor satu jelas dari kondisi fisik mereka lebih fresh daripada pemain-pemain yang baru saja pulang dari timnasnya masing-masing. Dan juga dari sisi mental mereka tidak terkena nih imbas dari pertandingan internasional, baik itu yang positif seperti contoh timnas Inggris maupun juga yang tidak positif nih seperti kayak Portugal, Swedia dan juga lain-lain. Jadi menurut gue ya tidak ada salahnya juga Ole Gunnar untuk melakukan rotasi di sana. Ini tentu saja harus diperhatikan kondisi pemain, dan dalam hal ini Ole Gunnar yang lebih tahu. Bagaimana dengan prediksi hasil? Ini ringan amatiran ala gua ya. Again, balik lagi seperti yang gua katakan di awal, partai ini cukup penting bagi Manchester United. Gua secara pribadi sangat-sangat berharap Manchester United meraih kemenangan. Untuk apa? Untuk menjaga moral, mental, dan juga papan klasemen ya, supaya tidak terlalu jauh gapnya dengan papan atas yang lainnya. Di samping itu juga gue benar-benar berharap Manchester United dengan adanya jeda 2 minggu ini, 2 minggu kemarin itu, ketika kembali ada sesuatu yang berbeda. Apa itu yang berbeda? Ya itu tadi, meraih hasil positif, dan jangan lupa clean sheet, sesuatu yang sangat mahal sekali bagi Manchester United. Watford sekalipun mencetak gol 5 menghadapi Everton, tapi di pertandingan-pertandingan lain, di 2 pertandingan terakhir lah paling tidak ya, mereka ini kan tidak mampu mencetak gol. Artinya apa? Ya lini depan mereka pun bukan lini depan yang terbaik ya, dan kalau gua ngeliat overall golnya pun juga tidak impresif. Artinya mereka mencetak 12 gol dari 11 pertandingan, ya 1, sekian kurang lebih ya. Dan menurut gua again, ini adalah peluang terbaik bagi Manchester United untuk bisa bounce back, untuk bisa turn back dari hasil yang terakhir kali lah paling tidak, untuk itu tadi modal untuk menghadapi pertandingan-pertandingan kedepannya yang menurut gue juga akan berat ini bagi Ole Gunnar Solskjaer dan juga Manchester United. Mudah-mudahan bisa menang dengan skor berapa ya? 2-0. Thanks for watching, jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.